Sebenarnya saya ingin memberikan penjelasan singkat terkait dengan penggunaan tanda baca. Meskipun jumlah tanda baca sebenarnya sangat banyak, tapi saya nggak bisa memaparkan semua ya, karena waktunya juga tidak akan mungkin cukup dan saya menghindari presentasi terlalu lama gitu. Ini saja saya sudah presentasi lebih dari 15 menit gitu, meskipun di awal saya selalu ingin presentasi hanya 15 menit, tapi nyatanya ya lebih gitu teman-teman. Seperti misalkan kita melihat ada tanda baca titik gitu, tanda titik gitu ya. Spasi sebelum, lihat ya, bahwa ternyata tanda titik itu nggak ada yang namanya penggunaan spasi sebelum penggunaannya. Contohnya gimana sih Pak? Contohnya teman-teman bisa melihat di sini. Kami pergi. Ya. Ini nggak ada di sini diikuti dengan spasi sebelumnya. Tapi adanya spasi sesudah. Artinya sesudah titik, barulah Anda gunakan spasi. Kemudian juga tanda baca yang lain ya sama, kecuali ya ada beberapa penggunaan tanda petik dua ataupun petik tunggal. Nah, misalkan ya dalam praktik penggunaannya ada yang sebelum ia dijuluki. Nah, ini sebelum menggunakan dia akan menggunakan tanda petik dua. Si cantik gitu ya. Kemudian sesudahnya juga dia akan diberikan tanda petik dua. Pak, saya pernah melihat tuh ada praktik penggunaan tanda petik dua dan tanda petik tunggal secara bersamaan. Gimana sih Pak cara menggunakannya? Oke, cara menggunakannya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman dalam praktik penulisan mendengar istilah seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi penggunaan tanda petik dua, kalau kita menggunakan dalam bentuk kutipan langsung, ya, maka sudah menggunakan tanda petik dua, dan kita mau menggunakan ada kutipan lain di dalam petikan tersebut, maka silakan Anda boleh gunakan tanda petik tunggal. Ya. Budi berkata, Dini, apakah kamu mendengar suara hihihihi tadi? Nah, ini kan kutipan langsung. Maka dia tidaklah digunakan tanda petik dua. Jadi jangan sampai keliru. Jadi kalau teman-teman menulis juga ada istilah yang Anda nggak ketahui gitu ya. Misalkan Anda ingin menegaskan suatu kata gitu yang belum orang banyak tahu gitu. Dengan menggunakan tanda baca petik gitu. Jangan pernah menggunakan petik satu. Tapi yang Anda gunakan adalah petik dua dalam bahasa. Ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ada juga bentuk penulisan yang ternyata dia nggak menggunakan spasi sebelum ya dan spasi sesudah. Artinya ini sama ya seperti penggunaan tanda baca tadi gitu. Seperti kata misalkan jangan-jangan ia pelakunya pada tanda elipsis. Biasanya elipsis itu kalau teman-teman lihat sering muncul di dalam cerpen gitu ya. Ataupun novel untuk memberikan penjelasan di luar dari bangun suatu kalimat gitu. Nah, ini juga seringkali dalam penulisan ilmiah juga perlu dihindarkan, kecuali untuk kutipan yang dianggap terlalu panjang. Artinya dia berada di akhir mula suatu kalimat. Tapi kalau Anda ingin menegaskan pemberian konsep di luar bangun suatu kalimat, misalkan ya, jangan-jangan ia pelakunya. Ini kan memberikan kepada pembaca untuk memunculkan imajinasi. Jadi teksnya itu boleh dimasukkan teks improvisasi si pembaca. Namun pada hakikatnya, si penulis teksnya pasti nggak akan memasukkan. Artinya dia memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menyisipkan kata apa yang digunakan gitu. Nah, ini ada teks yang seringkali salah paham gitu kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nanti untuk selengkapnya tanda baca bisa dilihat oleh teman-teman ya di dalam Kuebi, karena menurut saya ini bukan suatu aspek praktik yang harus dijelaskan satu persatu. Ya. Kemudian ada bentuk transliterasi dan juga serapan di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita perlu memahami bahwasanya bahasa kita memang dalam proses ya, seperti yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Artinya ada bentuk suatu kata yang bisa diserap dengan secara penuh, ada juga yang tidak gitu teman-teman. Bagaimana kasusnya kalau misalkan tidak bisa diserap secara sepenuhnya, seperti kata de facto, de jure, reshuffle, shuttlecock, wastafel gitu ya, betap gitu. Ini nggak bisa diserap sepenuhnya. Jadi kita masih menggunakan bentuk aslinya. Nggak mungkin Alia mau membeli betap. Datang ke IKEA Alia, mengatakan, Pak, jual bak mandi nggak? Pasti yang diberikan bak
yang buat anak-anak beda gitu. Atau Alia mau membeli yang namanya shower. Pernah Alia belanja shower. Alia mengatakan, misi bang, jual nggak alat yang bisa mengeluarkan air dari atas? Ya, untuk mandi biasanya bisa mengeluarkan air hangat atau air dingin dengan intensitas rendah, sedang, ataupun tinggi. Seperti itu Alia. Repot gitu kan. Kalau Alia mau beli shower, ya Alia bisa mengatakan, Mas, jual shower nggak? Dia langsung paham gitu. Nah itu karena kita nggak memiliki bentuk serapan ataupun padanan. Tapi untuk suatu kata yang sudah kita miliki, seperti kata adzan, sholat, musola, ya kita akan menyerap ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi kaidah serapan itu jangan dikembalikan ke dalam kaidah bahasa aslinya. Misalkan ya, nanti dalam bahasa Indonesia, huruf qaf itu kalau diserap bukan dengan huruf ki, tapi dengan huruf k. Makanya orang bahasa Indonesia kadang berselisih paham dengan orang bahasa Arab. Karena orang bahasa Arab seringkali mengatakan qafnya jangan diserap dengan huruf k, tapi dengan huruf ki. Karena kalau dengan huruf k, itu berarti dengan huruf kaf katanya dalam bahasa Arab. Nah itu yang salah. Jadi kita nggak mungkin mengembalikan ke dalam bahasa aslinya. Intinya, kaidah di dalam penyerapan suatu kata, kalau kita sudah menyerap ke dalam bahasa Indonesia, itu sudah murni milik bahasa Indonesia. Dan jangan pernah dikembalikan ke dalam bahasa aslinya. Karena apa? Ya artinya bisa berbeda. Contohnya ya, kolbu. Dalam bahasa Indonesia diserap kalbu. Jangan dikembalikan katanya dalam bahasa Arab dengan huruf kaf. Nanti kalbun. Artinya bukanlah hati ya, tapi anjing. Itu nggak diperkenankan teman-teman. Kemudian untuk penamaan tempat itu juga nggak memiliki aturan serapan seperti Masjid Istiqlal. Istiqlal dengan huruf Ki ya teman-teman, bukan dengan huruf K yang kita gunakan, Istiqlal. Karena apa? Itu penamaan tempat dan itu adalah pengecualian yang nggak boleh diatur dengan standarisasi kaidah bahasa. Jadi memang ya terserah gitu istilahnya. Gue mau namain apa kayak ini tempat gue gitu istilahnya, bahasa kasarnya begitu teman-teman. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin dikecualikan dengan kaidah bahasa. Tapi kalau istilah yang memang kata yang akan diserap berarti itu masuk ke dalam lema kamus bahasa Indonesia, ya maka dia akan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimanakah suatu kata tersebut muncul? Ini adalah bagian penerjemahan istilah teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman memiliki kata yang akan diusulkan seperti kata mantul gitu ya. Kemudian bucin ya. Bucin itu masuk udah ke KBBI kalau nggak salah. Bucin, baper, bucin belum, busui yang sudah masuk. Untuk ibu-ibu menyusui gitu ya. Itu sudah masuk kalau nggak salah. Tapi kalau bucin nanti bisa dicek ya. Karena kemarin usulannya sangat banyak di KBBI. Jadi bentuk akronim seperti itu sudah banyak yang mengusulkan. Pak, bagaimana sih suatu kata itu bisa masuk ke dalam kamus? Pertimbangannya sangat banyak ya. Untuk sampai di tahap yang syarat istilah yang baik, itu ada 5 indikator. Pertama, paling tepat, paling singkat, bernilai rasa baik, sedap didengar, berbentuk sudut kaidah. Jadi, dulu itu kata dalam jaringan, sebagai bentuk akronimnya menjadi daring, sempat ditolak. Karena yang dimasukkan entry-nya, penggantinya adalah kata dalam jaringan. Dianggap terlalu panjang. Sedangkan kata yang diserapnya itu berdasar dari kata aslinya, yaitu online. Hanya satu kata ya teman-teman. Sehingga kata dalam jaringan yang terdiri 2 kata ditolak. Nah, usulan terbarunya diakronimkan menjadi daring. Dan untuk tatap muka atau pertemuan langsung ya, atau tidak menggunakan jaringan, kita kenal dengan istilah luring, luar jaringan, dalam bentuk akronim juga. Nah, jadi suatu kata itu akan ditinjau berdasarkan aspek yang pertamanya, yaitu teman-teman, pada aspek bagian pola makna, medan makna gitu, pola bentuk gitu ya, bahasa Indonesia kah, bahasa daerah, bahasa asing, serapan ejaan, serapan imbuhan dan lain sebagainya. Kalau sudah lulus, selanjutnya dia akan diklasifikasi berdasarkan bagan yang ada di sebelah kanannya. Barulah nanti selanjutnya akan dicarikan pemahaman konsep dari kata tersebut, istilah yang mungkin mirip atau mau diterjemahkan gitu ya. Jadi nggak langsung masuk ke dalam KBBI, barulah diserap. Nah, sudah masuk ke sini akan ditinjau nantinya berdasarkan syarat istilah yang baik, karena nantinya akan dicarikan pemilihan istilah yang terbaik yang sesuai. Misalkan, teman-teman pernah mendengar kata mager? Pernah mendengar kata mager? Pernah, Pak. Artinya apa mager? Malas gerak, Pak. Malas gerak, Pak. Nah, tahu nggak bahasa Indonesianya kelesa? Tahu nggak bahasa Indonesia kelesa? Pengganti kata mager.
Baru Nggak tahu, tahu? Pak. Ya. Baru tahu. Baru tahu. Jadi dulu teman-teman sering menggunakan kata mager. Duh, konteksnya biasa gini, duh, mager banget nih gue kuliah pagi ini ngantuk. Nah, Anda bisa mengganti, duh, kelesa banget kuliah pagi ini gitu. Kata kelesa sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi biasanya ada istilah dalam bahasa daerah yang digunakan, kita ambil. Seperti kata kelesa tadi misalkan. Dia muncul ya ada juga karena sebelumnya kata kelasa dalam KBBI. Tapi kelasa itu maknanya lain. Nah kemudian ada juga seperti kata keluku. Dari kata bahasa Bugisnya kaluku misalkan. Jadi dalam bahasa memang kita meminjam juga, biar gimana pun kita nggak bisa lepas dari bahasa daerah untuk memunculkan yang namanya padanan kata, teman-teman. Barulah nanti akan disesuaikan lafal, ejaan, gitu ya, ejaan dan lafal, ataupun tanpa penyesuaian. Kalau sudah masuk ke dalam tahap akhir, nanti akan ditinjau dia itu bisa diterima atau tidak, teman-teman. Karena di tahapan akhir kajiannya akan mengarah ke sini. Kalau diterima, ya dia akan dibakukan, gitu, teman-teman. Ya, saya izin melanjutkan slide dia berikutnya. Kenapa sih kita harus menggunakan serapan dalam bahasa Indonesia? Yang pertama ya tentu saja memudahkan dalam memahami kosakata aslinya. Jadi kita bisa melihat dia berasal dari bahasa apa, gitu ya. Kemudian memudahkan dalam komunikasi karena kita sudah lagi tidak berbahasa asing, ya, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun awalnya kata tersebut dari bahasa asing, seperti kata efektif, gitu. Efektif menjadi efektif gitu, aktif menjadi aktif gitu. Ya, itu kan bentuknya serapan. Dan tentu saja menambah khazanah bahasa, artinya masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apakah serapan sama dengan transliterasi, teman-teman? Tentu tidak. Karena transliterasi bertahan dengan bentuk aslinya. Serapan itu sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, contohnya bisa dilihat oleh teman-teman di sini ya, huruf sa. Ya, sa di sini kalau diserap ts gitu ya. Penyerapannya menjadi s aja, seperti kata hadits menjadi hadis. Nah, tetapi untuk kata ini teman-teman Al-Qur'an ini ada perubahan. Tahun 2016 ini dianggap nggak baku. Ini yang bakunya. Lalu 2019 ini dianggap nggak baku, teman-teman. Dia kembali ke kaidah lamanya. Tapi huruf A-nya menjadi kapital, jadi kayak gini, Al-Quran. Jadi dia menjadi bentuk baku. Pak, kenapa dasarnya dia harus diubah? Karena ini adalah nama kitab suci. Makanya Kementerian Agama mengusulkan kepada Badan Bahasa untuk tidak mengotak-atik masalah penamaan kitab suci. Jadi dia menggunakan bentuk transliterasinya, Al-Quran. Bedanya, huruf A-nya dituliskan menggunakan huruf kapital. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada pengecualian ya kalau sudah menjadi Apakah suara saya terdengar sekarang? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Mohon maaf karena ada gangguan jaringan, jadi saya ganti jaringan lagi, teman-teman. Oke, saya izin melanjutkan ya, tadi sampai di bagian yang mana, teman-teman? Sebentar, saya tampilkan share screen. Yang Al-Quran itu, Pak. Al-Quran, Pak. Oh ya, sampai kata Al-Quran ya, baik. Jadi kalau penamaan Al-Quran tersebut, itu memang nggak bisa diintervensi ya oleh bahasa gitu. Artinya
Dengan kata lain, kita memang menggunakan kaidah yang disesuaikan dengan kaidah transliterasinya. Jadi dia nggak boleh dikembalikan menjadi bentuk serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengecualian yang menurut saya ya sudah gitu, kita mau nggak mau ikuti standarisasi yang ini gitu teman-teman. Nah, kemudian bisa dilihat oleh teman-teman bahwasanya untuk kaidah transliterasi memang ada dalam bahasa Indonesia, karena memang kita nggak memiliki bentuk serapan, ya maka kita gunakan transliterasi. Kalau kita nggak memiliki bentuk transliterasi ataupun serapan, opsinya adalah pemilihan padanan. Tapi kalau masih nggak memiliki juga, ya kita akan bertahan dengan bentuk aslinya, seperti tadi ya, bentuk transliterasi. Nah, kemudian apa sih ciri khas dari transliterasi itu sendiri, teman-teman? Transliterasi itu sebenarnya ada ciri khasnya. Biasanya ya dia akan mengambil dari istilah Arab ataupun Latin gitu, ataupun Mandarin, ya Latin gitu ya. Intinya bisa dibaca dalam bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Nah, untuk dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya dia penting banget ya, karena kalau kita melihat, kalau misalkan dalam penulisan kita nggak memiliki bentuk padanan, berarti kita nggak akan menambah lema di dalam kamus. Tapi kalau kita sudah memiliki bentuk padanan, maka akan ditambahkan ke dalam lema kamus kita. Nah, jadi kalau dalam bentuk transliterasi kita hanya melihat perbedaan penulisannya saja. Misalkan yang satu dalam bahasa Arab, yang satu dalam huruf Latin dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa membaca. Tapi ya secara kebahasaannya dia belum baku. Yang kedua tujuannya hanya untuk memudahkan dalam penyampaian pesan atau makna. Karena kita sendiri kekurangan lemaknya gitu, nggak memiliki pengganti. Jadi kalau suatu saat kita mau serap, itu kita akan mudah gitu teman-teman mau menyerapnya. Kemudian, apa sih padanan kata dalam bahasa Indonesia? Pada hakikatnya padanan itu akan mengacu ke dalam bentuk baku. Jadi dia baku teman-teman. Secara kaidah, padanan adalah kata baku. Dan dia juga merupakan bentuk istilah asli dalam istilah kebahasaan. Jadi dia memang padanan tersebut adalah istilah yang muncul dalam bahasa Indonesia. Dan dia nggak ditemukan dalam bahasa lainnya. Dan dia juga bisa menjadi pengganti istilah asing. Karena memang sudah digunakan sebagai bentuk kata yang memang baku dalam bahasa Indonesia. Secara grafiknya bahwasanya penggunaan si transliterasi dan juga padanan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman. Pada istilah transliterasi, ini dia menggunakan istilah asing yang kalau kita lihat di KBBI yang nggak ditemukan gitu. Ataupun masih ada ditemukan di KBBI karena memang dia belum memiliki padanan katanya. Sedangkan kalau bentuk padanan, ini istilah asli dalam bahasa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bahasa daerah manapun. Itulah bentuk padanan. Kemudian, kalau misalkan bentuk padanan, ini juga nggak lagi mirip gitu. Seperti kata gawai. Gawai dan handphone itu adalah suatu bentuk kata yang sudah berbeda jauh. Gawai dimulai dengan huruf G, handphone dimulai dengan huruf H. Dari penulisan itu saja sudah tahu. Ya, kemudian kalau pada istilah transliterasi ya mirip dengan bahasa asli ya, sholat misalkan. Shot itu dalam bahasa Arab, sholat gitu ya. SHA gitu ya, salat. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi salat. Kemudian kalau padanan itu sudah pasti masuk ke kaidah benar. Kalau transliterasi ya bisa benar selama belum ada serapan dan belum ada padanan. Artinya ya kita bahasa memang sangat fleksibel gitu. Dia bisa menerima bahasa lain yang mungkin masuk ke dalam bahasa Indonesia dan dia digunakan untuk secara sederhana memudahkan komunikasi. Karena kita kekurangan lemak dalam kamus, maka kita mau tidak mau menggunakan istilah tersebut. Kemudian, dalam penulisan, saya rasa ini juga sering terjadi yang namanya hiperkoreksi ya, atau koreksi yang berlebihan, saya rasa. Tapi mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di kelas teman-teman. Contohnya, kita belajar kembali untuk kata insya Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan gini ya. Insya Allah. Ada lagi yang punya gaya lain? Insya Allah. Ada lagi yang begini ya. Insya Allah. Ada yang insya Allah. Kira-kira yang mana yang benar, teman-teman? Kalau sesuai KBBI ini Pak yang insya Allah kedua dari bawah. Ya, kalau sesuai KBBI yang kedua dari bawah yang ini. Benar. Ini yang sesuai dengan KBBI. Pak, berarti kita ngikutin yang mana Pak? Ya kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia kita menggunakan yang ini teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa WhatsApp ya terserah. Anda mau makainya yang mana gitu. Gak usah dijadikan masalah intinya gitu. Kadang ada orang kita
yang mempermasalahkan gitu ya, dia dikembalikan ke dalam bahasa Indonesia, itu nggak boleh. Seperti kata amin. Amin ada yang ngetik di WhatsApp AMIN. Ada juga yang amin, ngetiknya panjang gitu. Apa fungsinya? Nggak berfungsi apapun gitu. Kalau kita melihat kajian secara kebahasaan ya, amin yang baku ya AMIN. Saya nggak ditulis ganda. Assalamualaikum satu. Karena apa? Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal penulisan huruf ganda. Itu kuncinya. Tapi Pak, kalau dalam bahasa Arab ataupun transliterasi, ini yang baku ya, yang terbaru dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum W. Tapi ya saya nggak nyaman itu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Anda lanjutkan. Itu nggak masalah teman-teman. Gitu ya. Jadi ini adalah kaidah kebahasaan kita. Nah, yang menyebabkan menjadi rumit adalah ketika ada orang yang memperdebatkan gitu. Kalau saya sih nggak masalah, Anda mau ketik ini ya, kalau di WhatsApp gitu ya, Pak, saya mau pakainya ini boleh, ini boleh, ini boleh gitu. Ini boleh. Kalau kita berbicara kaidah benar, Anda dalam penulisan skripsi, artikel ya, Anda gunakan harus yang ini. Ini nggak bisa didebat lagi karena sudah baku di dalam KBBI. Paham maksud saya teman-teman? Kalau dalam ranah baik silakan. Tapi kalau ranah yang benar, ya harus menggunakan yang ini. Yang tadi teman Anda sudah sebutkan itu yang terbaik dan yang benar. Ya. Kemudian saya izin lanjutkan. Ya, seperti kata bentuk transliterasi, misalkan ada penulisan dalam bahasa aslinya yang kalau dibaca itu memiliki penebalan seperti kata mazhab, harus ditebalkan bunyinya. Ini juga nggak berlaku ya dalam bahasa Indonesia. Ya kita tulis hanya biasa saja mazhab. Ataupun teman-teman mau membaca panjang karena ada beberapa harkat. Dia adalah sahabat saya. Yang nggak mau juga Anda menulis saha-nya 2, sahabat. Nggak berlaku seperti itu. Ikomah menjadi ikamah. Khotib menjadi hatib biasa. Nah, begitupun dengan kata ridho gitu ya, menjadi rida saja dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah keunikan bahasa kita. Kalau sudah diserap, jangan dikembalikan ke dalam bahasa aslinya, itu kuncinya. Ada juga kata seperti CCH dan CH, di depannya ada A, O, dan konsonan itu menjadi K, seperti kata sakarin gitu ya, menjadi sakarin. Karisma menjadi karisma, kolera menjadi kolera, kromosom menjadi kromosom, teknik ya menjadi teknik. Nah, contoh lain seperti huruf Ki ya, Ki. Ya. Ini adalah dalam bahasa Arab gitu. Kalau sarapan dulu kof katanya dengan huruf Ki, tapi ternyata bukan dengan huruf Ki, tapi Ki menjadi K, seperti akuarium menjadi akuarium. Frekuensi menjadi frekuensi, ekuator menjadi ekuator. Kemudian akikoh, akikah, makom menjadi makam, mutlak menjadi mutlak gitu ya teman-teman. Ini adalah bentuk penyerapan dalam bahasa Indonesia dan ini adalah bentuk yang baku. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, yang mengatur masalah ini siapa? Kalau dalam bahasa Arabnya ya tentu saja Kementerian Agama. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada eselon di bawahnya yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau nggak salah eselon satunya ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian ada yang lain, ada tentu saja dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan itu juga mengatur. Gitu ya. Kemudian sekarang berganti ya, ada BRIN. Meskipun penasehat BRIN itu adalah Ibu Mega gitu, kita harus terima ya dengan berbagai macam pernyataan Ibu Mega. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tanda baca itu ternyata bisa menyelamatkan nyawa Anda. Percaya atau tidak dengan saya? Nggak percaya? Coba lihat di bawah. Kalau Anda nggak percaya dengan saya, ini lihat. Mari makan Bapak. Yang pertama, Bapak akan dimakan. Mari makan Bapak. Bapak akan dimakan. Tapi kalau Anda gunakan yang kedua, mari makan, Bapak. Berarti mengajak Bapak. Nah, kenapa tanda baca bisa menyelamatkan Anda? Ya ini, kalau Anda menggunakan yang nggak menggunakan tanda baca, ya Anda akan dimakan. Nah, yang kedua ini lebih repot lagi. Kamu sudah menikah, Anissa. Bapak bertanya kepada si Anissa. Anissa menjawab apa? Alhamdulillah sudah menjadi istri sah Bapak. Ini bisa terjadi perang itu antara si Bapak dengan istrinya. Istri Bapak ya makanya tanda tanya gitu, dia bingung. Kok Bapak nikahnya diam-diam gitu ya? Ini karena tanda baca, sederhana, sepele gitu. Tapi dia bisa menyelamatkan nyawa Anda kan? Kamu sudah menikah, Anissa, alhamdulillah sudah menjadi istri sah, Bapak. Jadi dia
menuturkan sebagai bentuk ucapan kepada si bapak. Kalau dikatakan demikian, dia sudah jadi istri sahnya si bapak. Ya, nanti jadi perang gitu teman-teman. Oke, sebelum saya persilakan untuk diskusi, saya mau ngajak main kecil-kecilan gitu. Karena kalau main jauh-jauh nanti kita nggak jadi belajar. Saya izin colok penyimpanan data saya dulu. Jadi gini teman-teman, ada hakikatnya bahasa itu memiliki korelasi antara pernyataan yang sudah ada sebelumnya dengan pernyataan yang ada berikutnya gitu ya. Itu intinya dari yang saya mau ajak teman-teman berdiskusi gitu ya. Sebentar, saya ambil dulu. Meskipun ini ketikan saya berantakan ya, tapi abaikan. Yang kita bahas adalah maknanya gitu. Karena kalau saya rapikan, ngetiknya makan waktu lagi gitu. Ini teks iseng yang saya buat. Udah kelihatan. Oke, silakan dibaca teman-teman. Tapi jangan sekadar dibaca, dipahami maksud dari konteks kalimat yang tadi saya sebutkan ya. Dia berkorelasi dengan pernyataan berikutnya. Kalau sudah selesai boleh nanti sampaikan ke saya supaya saya lanjutkan. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, keesokan harinya, ayah, keran air di rumah kita sudah diperbaiki. Kira-kira apa yang dikatakan oleh ayah? Kira-kira apa yang dikatakan oleh si ayah? Nggak ada jawaban karena bukan tanda tanya, bukan Pak. Ayah, keran air di rumah kita sudah diperbaiki. Ya memang dia nggak bertanya gitu. Tapi ayah pasti ada yang mau disampaikan gitu. Memang benar bukan redak. Karena ayah memanggil tukang ledeng. Ya, yang disampaikan oleh ayah itu apa? Ya sudah, cepat buatkan teh. Ya sudah cepat buatkan teh. Memerintah gitu redaksinya. Belum. Belum. Siapa yang memperbaiki? Ya, siapa yang memperbaikinya? Begitu dong. Jangan, ayah kan tadi sudah bilang di pernyataan sebelumnya dia nggak memperbaiki soalnya dia bukan tukang ledeng. Ya ayah sekarang mendengar sudah diperbaiki, dia mau tahu dong siapa yang memperbaikinya. Akan tetapi apa kira-kira? Akan tetapi apa? Itu lelaki tampan di rumah sebelah. Akan tetapi ayah lebih tampan. wah, ayah lebih tampan. Ada yang lain? Akan tetapi dia tukang ledeng. Akan tetapi dia tukang ledeng. Ada lagi yang lain? Akan tetapi Dia sudah punya istri. Akan tetapi dia sudah punya istri. Akan tetapi aku tidak tergoda. Akan tetapi aku tidak tergoda. Oke, ada lagi yang lain? Akan tetapi dia bukan Gini loh teman-teman. Kalau sudah diperbaiki, berarti selanjutnya ada yang dia dapatkan apa dong? Belum dibayar. Bayaran. Akan tetapi dia Meminta bunda. ya, dia meminta imbalan. Selanjutnya ayah ngomong apa dong kalau gitu? imbalan apa? Ya benar, imbalan apa? Berarti Anda nyambung itu konteks kalimatnya. Imbalan apa? Gitu. Kira-kira kata ibu apa nih?
Memberinya upah. Bayar. Memberinya upah. Imbalan nggak harus selalu dengan uang lah. Kok Untuk Anda menjadi orientasinya untuk menjadi langsung istrinya. uang gitu. Istrinya, Apa, menjadi istrinya. Untuk Untuk jadi menjadi istrinya. istrinya, wah ini nggak jadi benerin keran kalau gitu. Membuat teh. Nah, Bikin teh. sederhana dia untuk dibuatkan teh gitu. Iya, sederhana aja, nggak usah berpikiran yang terlalu gimana-gimana gitu, teman-teman. Kira-kira apa kata ayah? Buatkan. Buatkan. Ayahnya di depan pemerintah. Apakah kamu Airnya dari mana? Airnya dari mana? Lalu kau buatkan, nanya dulu dong, masa airnya dari mana gitu. Ya airnya dari keran lah. Lalu kau buatkan gitu ya. Apa kata ibu kira-kira? Iya. Iya. Aku buatkan karena dia sudah memperbaikinya. Ya. Tapi kalau Anda memperhatikan percakapan sebelumnya, dalam paragraf sebelumnya, kira-kira apa yang dikatakan si ibu? Ini masih berkorelasi loh antara paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Belum dibuatkan, Pak. Membuat teh. Belum dibuatkan. Coba Karena ada punya yang- nggak jawaban yang lain? Sekalian buatin teh buat ayahnya. Ayahnya ini Sudah. kerjanya Sudah apa dibuat, gitu? Pak. Minta dibuatkan teh pemerintah terus dari tadi. Udah dibuat, Pak. Tentu apa? Tentu saja. Udah Tentu saja. Udah dibuat. Belum. Tentu tidak. Memangnya aku tukang teh. Kan saya bilang perhatikan dialog sebelumnya. Ayah disuruh memperbaiki. Ayah bilang apa? Bukan Nggak mau tukang memperbaiki. Tidak mau. Namanya aku tukang ledang gitu. Nah, ini kan percakapan sehari-hari teman-teman yang sering kali terjadi di keluarga ya, atau mungkin teman-teman pernah melihat orang tua ya, istilahnya ada guyonan seperti itu. Jadi antara percakapan pada hakikatnya dalam bahasa itu masih berkorelasi antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan sesudahnya. Maka dari itu ketika kita melihat implikasi dari suatu bahasa ketika digunakan dalam keseharian seseorang, lalu ada yang menyimak berdiskusi bersama dia, itu sangat memungkinkan tindak tuturnya akan dilakukan ya untuk kedepannya gitu, sama seperti yang dilakukan oleh si ibu. Ibu juga sama di sini teman-teman. Ya ibu mengatakan begini gitu teman-teman ya kepada kita gitu ya. Kadang Dek tolong beliin ibu bawang dong. Oh, ntar deh bu, lagi sibuk gitu. Nah besoknya kamu ketika minta tolong sama ibu, bu tolong dong bikinin aku teh. Enggak ah, mama lagi sibuk gitu. Nah ini sering kali terjadi gitu teman-teman. Tanpa kita menyadari ternyata bahasa itu berimplikasi. Entah ibu Anda itu pembelajar bahasa ataupun bukan, nyatanya itu ada rekaman di dalam ingatan kita terhadap pernyataan yang pernah dilakukan seseorang. Makanya saya nggak menampik teman-teman. Ketika misalkan saya minta tolong, Amirah, saya minta tolong dong, spidol saya habis, tolong diambilkan ke ruang dosen. Aduh Pak, jauh banget. Saya masih banyak kerjaan belum selesai. Oh ya udah deh. Nah besok Pak, mohon maaf Pak, saya mau minta tolong dicek artikel saya Pak, itu sudah selesai. Duh mohon maaf ya Amirah, saya lagi sibuk, kerjaan saya masih banyak. Nah ini sih terjadi gitu dalam konteks bahasa kita. Bukannya membalas gitu ya, tapi ada rekaman memori ingatan yang terjadi di dalam bahasa. Makanya ketika kita membaca suatu cerpen berseri, seri 1, seri 2, seri 3, dan selanjutnya, itu pasti ada benang merah yang bisa dikorelasikan. Jadi nggak lepas tangan begitu aja teman-teman. Ya. Nah ini makanya tadi sudah saya sebutkan kalau ini di dalam salindia saya, ini saya perbesar gitu. Ini makanya tanda baca menyelamatkan nyawa Anda. Dalam hakikat bahasa sederhana, tanda baca apa sih gitu, kecil gitu, sering kali dilupakan. Tapi ternyata berimplikasi besar gitu terhadap bahasa kita. Salah penggunaannya bisa berdampak seperti ini. Oke ya teman-teman, itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam kelas pagi ini. Silakan bagi ada yang mau bertanya ke saya 2 orang, boleh gunakan fitur angkat tangan, Siva 1 dan Hilmi. Ke saya, Siva dan Hilmi. Mohon maaf untuk yang lain kalau cepat. Saya persilakan Siva dan Hilmi. Siva terlebih dahulu. Baik Pak, saya izin bertanya. Mohon maaf Pak, saya izin absen. Soalnya Silakan. ini mati lampu. Pak, kan kita kan dari SD sampai sekarang kan belajar bahasa Indonesia kan ya Pak. Terus Ya. menurut Bapak tuh bagaimana sih untuk kita lebih mengetahui kriteria dalam penggunaan huruf dan kata serta tanda baca yang benar? Misalnya kita kalau pengen buat buku
atau nggak tahu gitu Pak. Nah, apa harus les bahasa Indonesia, apa kita bisa belajar otodidak sendiri Pak? Gitu Pak. Sekian. Kalau nulis buku harus bahasa Indonesia atau apa tadi? Suaranya nggak terlalu jelas. Apa harus kita les bahasa Indonesia dulu atau kita bisa belajar otodidak sendiri? Gitu. Ya, Kasih Pak. oke. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Siva terkait dengan masalah bahasa tadi ya. Kalau Siva mungkin suatu saat tertarik menjadi seorang penulis yang memang dituntut untuk memiliki kompetensi berbahasa yang baik dan benar. Sebenarnya nggak harus mengikuti les bahasa Siva, tapi Siva harus memegang yang namanya pedoman dalam penulisan. Seperti Siva memegang yang namanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Satu, Siva juga memegang yang namanya tata bentuk bahasa Indonesia, tata baku ya. Kemudian Siva juga memegang kamus besar bahasa Indonesia. Jadi pedoman ini adalah pedoman dasar yang biasa memudahkan Anda dalam penulisan. Itu yang menurut saya harus dipegang oleh Siva. Nah, kalau Siva memegang yang lain, boleh saja sebagai tambahan ada yang namanya kamus linguistik gitu, boleh. Padanan istilah itu juga boleh. Tapi kalau sampai les, ya itu mungkin disarankan ya di luar dari konteks pembelajaran secara otodidak. Karena ada orang yang bisa belajar secara otodidak, ada yang tidak gitu. Tapi tergantung dari Anda gitu. Anda lebih senangnya kemana? Kalau saya sendiri ya lebih senangnya tentu saja belajar berkelompok gitu. Tapi nggak harus les gitu ya. Kita ajak teman gitu teman-teman. Yang penting Anda memiliki pedoman wajibnya gitu dalam penulisan. Seperti itu ya Siva. Baik Pak, terima kasih. Siva dari kelas A atau kelas B dan NIM-nya boleh sebutkan NIM belakangnya? Kelas A 16 Pak. 16. Oke. Selanjutnya boleh Hilmi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A, NIM 29. Saya mau tanya, jadi kan tadi itu ada penulisan miring yang diterapkan pada tulisan gitu Pak. Terus tapi saya mau tanya, kalau misal itu kan diketik dan kemungkinan untuk menulis secara langsung tuh susah untuk menulis miring gitu Pak. Nah, saya pernah dengar kata itu tuh harus digarisbawahi gitu, dan korelasi antara garis bawah sama penulisan miring itu apa? Terus kenapa di penulisan garis bawah itu nggak tercantum dalam PUEB gitu sih Pak, kurang lebih. Oke. Terima kasih Hilmi. Pertanyaan yang menarik ya karena relevan dan harus dijelaskan. Terkait dengan masalah penggunaan huruf miring, karena kita juga tahu ya bahwa teman-teman nggak mungkin semuanya bisa menulis miring gitu teman-teman. Artinya sulit gitu ya, seperti yang tadi Hilmi sampaikan, nulis miring itu nggak gampang Pak gitu. Artinya kadang harus posisinya begini-gini gitu ya dan lain sebagainya gitu ya Hilmi. Jadi memang benar Hilmi, seperti yang kamu sudah sampaikan, dia harus digarisbawahi. Karena memang nggak ada kaidah garis bawah dan ini muncul sebagai penanda pengganti identik gitu. Kesepakatan. Pada hakikatnya bahasa itu berdasar dari kesepakatan. Misalnya, Hilmi sepakat kalau penggunaan garis bawah gitu ya untuk menandai huruf miring. Nah, kalau Anda bertanya ke saya, itu siapa sih Pak yang mulai pertama kali? Saya nggak tahu ya. Yang pasti edaran ini adalah edaran yang disahkan oleh Badan Bahasa. Jadi kalau dalam tata penulisan tangan, nggak semua orang bisa menulis miring. Artinya nggak mungkin juga ya kita nulis sambil miring-miring gitu Hilmi. Makanya boleh digaris bawahi. Tapi garis bawah itu memang nggak ada. Nggak ada artinya nggak masuk ke dalam simbol. Tapi untuk katanya ada kan, kita perlu garis bawahi masalah ini gitu. Memberikan tanda. Berarti ini mengkhususkan. Nah, mengkhususkan ini secara identik berarti dia akan beralih ke dalam penggunaan huruf miring ataupun huruf tebal. Tapi permasalahan yang kita gunakan menggaris bawahinya pada kata apa? Oh, dia bahasa asing. Berarti dia sebenarnya adalah penulisan miring gitu. Makanya ditarik benang merahnya dari sana Hilmi. Gitu ya. Karena ada kata garis bawahi. Kecuali mungkin kita nggak mengenal kata tersebut ya. Nah, kita perlu menggaris bawahi nih Hilmi masalah ini gitu. Nah, berarti menggaris bawahi itu berarti mengkhususkan kata tersebut. Karena sudah dikhususkan, ada dua pilihan Hilmi. Berarti dia miringkah atau tebalkah gitu. Ya. Oh, ternyata dia nggak tebal Pak. Karena kan itu bahasa asing Pak. Berarti dia harusnya dimiringkan gitu. Oh, berarti ini kaidahnya kaidah huruf miring gitu. Nah, berarti kita ambil kesepakatan bahwa garis bawah pada suatu kata, kita melihat, oh dia bentuk katanya kata asing, judul buku, ya maka perlu digaris bawahi. Nggak mungkin kita bold atau tebalkan. Jadi ini berdasarkan kesepakatan awalnya. Tapi kita memang nggak memiliki simbol seperti misalkan underscore yang ada di perangkat laptop gitu ya. Underscore gitu, itu nggak ada. Add itu juga nggak ada. Ataupun simbol-simbol yang kita gunakan dalam PowerPoint, itu nggak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya Hilmi ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Hilmi dan tadi Siva. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke baik, selanjutnya saya persilakan kepada moderator kelompok 3 dan 4. Tadi siapa moderator kelompok 3?
Saya Bapak. Rahima. Kelompok 3 siapa? 4, Pak. Oh, Rahima kelompok 4. Kelompok 3-nya Alfi. Iya, Pak. Oke. Baik, untuk mengefektifkan waktu diskusi kita, saya persilakan kepada Alfi dan Rahima untuk menjalankan diskusinya. Kepada Alfi dan Rahima, disilakan. Baik, terima kasih Pak Syabul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Syihabul Huda sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia beserta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Alfi Syari Rahma yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 3. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nabila Salwa, Afifah Afra, Alvin Kusuma, saya sendiri, Alfi Syahri, Nur Aisyah, Lira Nur Aziza, dan Priyadi Septiawan. Baik teman-teman, langsung saja mulai ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin menanya pada kelompok kita dengan materi penggunaan huruf dan kata, dipersilakan 3 orang penanya saya akan pilih. Baik, terima kasih. Untuk penanya pertama, silakan Dewi Yuliana. Baik, terima kasih Alfi. Mau bertanya tentang penggunaan huruf kapital yang buat judul. Nah, itu tuh kadang aku nemuin jurnal yang isi judulnya itu huruf caps lock, huruf kapital semua gitu. Nah, berarti itu nggak sesuai gitu ya? Atau emang ada kondisi tertentu di mana penulisan judul itu boleh caps lock semua gitu? Tolong dijelasin. Terima kasih, Alfi. Baik, terima kasih kembali Dewi pertanyaannya. Untuk penanya kedua, silakan Hatipah Salamah. Iya, terima kasih Alfi. Saya ingin nanya, kenapa huruf kapital itu harus digunakan di depan kalimat? Dan menurut kalian, betapa pentingnya memperhatikan dan menggunakan huruf kapital itu? Terima kasih. Baik, untuk penanya terakhir, silakan Nashwa Alfiah. Baik, saya ingin bertanya, sebenarnya boleh atau tidak penulisan kata atau yang diganti dengan garis miring? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah menanyakan pertanyaannya kepada kelompok 3. Pertanyaan ini akan kami diskusikan dulu untuk menemukan jawabannya. Setelah itu saya berikan terlebih dahulu kepada moderator kelompok 4, dipersilahkan Rahimah Salsabila. Baik, terima kasih kepada Alfi. Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Syihabul Huda. Berhubung sesi pembukaan telah dilakukan oleh teman saya Alfi dari moderator kelompok 3, selanjutnya langsung saja saya Rahimah Salsabila dari kelompok 4, dan juga anggota kelompok 4 yaitu Prastika, Irgi, Nanda, Hatipah, Aspi, Alifa, dan juga Nabila. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan saya pilih sebanyak 3 orang dari 3 penanya. Baik, silakan yang ingin bertanya tolong angkat tangannya. Ya, baik. Untuk pertanyaannya yang saya ambil,
Marseilla Ananda, lalu Anissa Kirana, dan Adelia Siti. Ya, terima kasih. Saya ingin membacakan pertanyaan, izin bertanya ya. Saya Marcella Nanda dari kelas A dengan NIM 48. Izin bertanya, apakah penggunaan tanda kurung biasa dengan kurung siku itu dalam konsep matematika dan bahasa Indonesia berbeda? Lalu di dalam penulisan bahasa Indonesia, apa yang membedakan antara penggunaan tanda kurung siku dengan tanda kurung biasa? Terima kasih, Rahima. Pertanyaannya saya tampung. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Kirana. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Adelia Siti. Ima, Adel mau nanya, tapi maaf sebelumnya off cam karena Adel lagi nggak bisa, jaringannya lagi nggak bisa. Jadi di sini kan tentang yang tanda garis miring. Itu kan di PPT kan Ima bilang kan, tanda ini digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, penanda masa, atau enggak kutipan atau dan gitu ya kan. Nah, itu kan garis miringnya ke kanan. Terus di keyboard kita tuh ada garis miring berbalik gitu yang ke kiri. Itu bedanya apa fungsinya dalam penulisan makalah atau tulisan-tulisan lain itu untuk apa gitu fungsinya? Kasih, Ima. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada 3 penanya. Semua pertanyaannya akan kami tampung. Kami memohon izin untuk meminta waktu untuk mempersiapkan jawabannya. Selebihnya saya persilakan dulu kepada moderator kelompok 3. Terima kasih. Tadi Anissa pertanyaannya boleh dijelaskan ulang? Oke. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 4. Untuk jawaban yang akan dibacakan dari pertanyaan Nashwa yang akan dijawab oleh Nur Aisyah. Oleh Nur Aisyah dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nashwa. Pertanyaannya, bagaimana cara penulisan kata atau yang diganti dengan tanda baca garis miring? Apakah boleh jika penulisannya diganti seperti itu? Jawabannya boleh, karena penggunaan garis miring salah satunya digunakan sebagai kata yang mengganti kata atau. Tidak jarang dalam sebuah informasi atau hal lainnya, kata atau sering diganti dengan
tanda garis miring. Tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam melihat ataupun menyimak dan mempersingkat kata. Contohnya itu seperti lebih baik diam garis miring tak berbicara daripada berbicara namun buruk. Nah, dibaca menjadi diam atau tak berbicara. Mungkin segitu. Apakah sudah jelas, Naswa? Iya, sudah jelas, Aisyah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman, yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban Nur Aisyah, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dewi yang akan dijawab oleh Salwa. Pada Salwa dipersilakan. Terima kasih moderator untuk pertanyaan Dewi. Kenapa penulisan judul di jurnal itu suka ada yang caps lock semua gitu kan? Nah, menurut yang aku baca itu sebenarnya aturan umum dari penulisan judul kan huruf kapitalnya itu cuma ada di awal kata. Nah, buat yang penulisan judul naskah jurnal skripsi yang dibuat sama mahasiswa gitu itu kenapa ditulisnya itu caps lock? Mungkin karena itu tuh ngikutin ketentuan dari dosennya gitu. Makanya dia judul dari jurnal kayak gitunya tuh dipakein caps lock semua. Kayak gitu deh. Gimana? Oh, berarti bukan karena ngikutin kaidah dong ya, karena ada ketentuan tersendiri di kampusnya gitu. Iya, kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih, Salwa. Sama-sama. Baik, teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban Salwa? Baik, kalau tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, untuk pertanyaan terakhir dari Hatipah akan dijawab oleh Afra. Kepada Afra dipersilakan. Afra masih dalam kelas ini.
Mohon maaf, mungkin Afra lagi kendala jaringan. Maaf, sebelumnya saya izin off cam, Bapak. Saya mau coba jawab yang pertanyaannya Hatipah. Pertanyaannya, kenapa huruf kapital harus digunakan di depan kalimat dan Mohon maaf, ini Afra lagi kendala jaringan karena katanya mati lampu. Pak, apakah ini boleh dilempar dulu ke kelompok 4 sambil nunggu jawaban dari Afra? Silakan boleh ke kelompok lainnya. Baik, kepada moderator kelompok 4 dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, langsung saja untuk pertanyaan dari Marcella tadi akan dijawab oleh teman saya yaitu Prastika. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Marcella mengenai penggunaan tanda kurung biasa dan tanda kurung siku. Penggunaannya itu jelas berbeda ya, karena kalau misalkan kita lihat itu tanda kurung biasa dan tanda kurung siku itu biasanya kelihatan sama, tapi penggunaan dan fungsinya itu beda. Kalau misalkan tanda kurung biasa itu biasanya digunakan buat tambahan atau keterangan. Contohnya kayak di laporan praktikum fisika kita kemarin tuh, ada yang namanya nilai skala terkecil. Itu misalkan kalau di dalam kurung itu tulisannya ada NST, atau skala maksimum singkatannya itu SM atau sebaliknya. Nah, buat tanda kurung siku bakal dijelasin sama Irgi. Buat Irgi dipersilahkan. Ya, izin menambahkan, tanda kurung siku itu biasa digunakan untuk mengapit huruf kata sebagai tambahan. Contohnya yaitu perbedaan yang dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38 tutup kurung siku. Perlu dibicarakan di sini. Apakah sudah jelas, Marcel?
Maaf, tadi ada di buku halaman berapa? Maksudnya contohnya, kayak penulisannya. Irgi, bisa tolong diulang nggak? Ya, yang mana? Yang tadi buku. Mau lihat halaman 35 sampai 38. Ya sudah cukup, Irgi. Makasih. Izin menambahkan boleh? Iya, silakan Dewi. Jadi Marcella, setahu aku kalau misalkan kurung biasa itu digunain buat kayak lebih memberikan keterangan gitu. Kayak misalkan saya pergi ke Parangtritis. Nah, Parangtritis itu kan pantai. Kata pantainya bisa kita nggak sebut, tapi ketika ditulis dalam kurung pantai Parangtritis kayak gitu boleh. Terus bisa juga tanda kurung yang biasa itu kayak tadi yang udah disebutin buat nulis kayak singkatan, misalkan singkatan yang nilai skala terkecil. Nah, itu pakainya nanti ketika disingkatkan ST bukan pakai kurung siku, itu salah. Tapi yang benar pakainya kurung biasa. Kayak gitu, Sela. Sekian tambahannya. Baik, terima kasih Dewi. Untuk Sela, apakah sudah cukup? Atau barangkali teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambah? Izin menambahkan. Ya, silakan Ramayani. Saya izin menambahkan mengenai penggunaan kurung biasa dan juga kurung siku di matematika. Kalau di bahasa Indonesia sendiri kita jarang banget ngelihat kurung siku yang digabung penggunaannya sama kurung biasa. Tapi kalau di matematika kita pasti pernah lihat misalnya kita ngurungin dulu nih 3x tambah 2, terus dikali 3x tambah 2, terus ntar ada diapit lagi sama kurung siku. Nah, itu ada penggunaannya pada matematika seperti itu. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu biasanya penggunaannya terpisah. Misalnya dalam satu kalimat kita menggunakan kurung biasa saja atau menggunakan kurung siku saja gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau menambah? Izin bertanya lagi, boleh tidak? Ini masih menyangkut pembahasan yang sama. Jadi kalau misalkan ada kata KTP, itu kan berarti kartu tanda penduduk ya? Itu yang kita kurungin biasa itu KTP-nya atau keterangan kartu tanda penduduknya? Izin coba menjawab nih dari Sela tadi. Kalau yang aku dapat dari sumbernya itu yang dikurungin itu yang tadi akronimnya itu ya kayak kartu keluar. Akronim apa singkatan? Singkatan kayak kartu keluarga kakaknya yang ditulis. Terus kalau KTP kartu tanda penduduk berarti KTP-nya yang di dalam kurungnya. Tapi itu setahu aku, mungkin nanti dari teman-teman atau bapaknya menambahkan. Terima kasih. Saya izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya, yang dikurung itu yang pakai keterangan. Misalnya kita nulis KTP, berarti yang dimasukkan ke dalam kurung biasa itu yang kartu tanda penduduknya, begitu. Karena fungsi kurung biasa itu tadi, tanda kurung itu mengapit keterangan atau penjelasan, gitu. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Marcella, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Raima. Cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nambahin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Kirana. Kepada Hatipa Salama, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Pertanyaannya kan ada atau enggak aksara Sunda atau aksara Jawa yang apakah mereka mengalami transliterasi? Ya, perlu dipahami bahwa transliterasi itu menurut Berit, jadi transliterasi itu merupakan pergantian jenis tulisan
huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Jadi kalau aksara Sunda dan aksara Jawa itu bisa nggak sih ditransliterasikan? Itu bisa jawabannya. Dari satu huruf ke huruf lain. Kalau aksara Jawa kan ada tulisannya. Saya screen nggak Pak ini? Boleh, tapi saya jadikan kamu host ya. Kita kembalikan lagi ke saya nggak apa-apa. Saya jadikan host, nanti kembalikan lagi ya. Iya Pak. Silakan, sudah. Atifah. Jadi pergantian huruf di sini itu udah kelihatan ya? Ya pergantian huruf di sini itu kalau misalnya ada aksara Jawanya hurufnya seperti ini ya, N tebal, N kapital, dan ini N kecil itu jadi H itu. Jadi diganti huruf demi hurufnya seperti itu. Ini nggak bisa di ini. Seperti itu ya. Terus ada tadi contohnya apa? Ini ya. Jadi dari ya, maaf saya screen-nya kurang ini ya, lagi bermasalah mungkin. Jadi seperti itu mungkin dari Kirana apa sudah terjawab? Jadi aksara Sunda dan aksara Jawa itu ada transliterasinya bisa dapat ditranslasikan. Contoh kata-katanya ada sih. Saya kirim WA aja Pak ya. Internet saya lagi ini kalau di Tampilkan aja nggak apa-apa. Atau ketik di kolom chat atau tampilkan share screen itu nggak apa-apa. Baik, untuk Paujan Irgi, bisa tolong bantu untuk share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Rahima. Jadi contoh penggantian itu seperti ini ya, Kirana. Dari huruf ini nanti kan ada, tadi seperti saya sudah sampaikan ya di awal, udah di share screen itu diganti hurufnya per huruf gitu. Ini bisa aja berlaku buat misalnya tulisan Hangul Korea atau misalnya Arab atau yang lainnya gitu. Iya, seperti itu kalau misalnya aksara Jawa. Jadi aksara Jawa itu kan pakai bahasa Jawa ya. Nanti kalau di sini dilatinkan jadi katon apik, nanti ini bisa diterjemahin lagi seperti itu. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atas pertanyaan dari Anissa Kirana? Ya, silakan dia ulang, boleh menambahkan. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa ada info tahun lalu mengenai
standarisasi aksara bahasa daerah kan oleh pengajuan dokumen rancangan standar nasional Indonesia untuk standar papan ketik font dan transmitter aksara Jawa dan Sunda ke Badan Standarisasi Nasional yang diajukan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, dan pada tahun tersebut masih hanya 3 aksara, yaitu Jawa, Sunda, dan Bali. Dan untuk seterusnya akan dirampungkan beberapa aksara lainnya. Intinya mungkin translator Jawa dan Sunda itu boleh. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman lainnya barangkali ada yang ingin menambahkan lagi. Jika tidak ada, saya akan memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Adelia Siti Nur Apriliani. Kepada teman saya, yaitu Aspi Rayani, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Adela. Baik, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Adel tentang penggunaan dan fungsi dari garis miring terbalik. Garis miring terbalik atau backslash sendiri adalah tanda topografi yang digunakan terutama dalam komputasi dan merupakan cerminan dari tanda garis miring yang asli. Penggunaan yang paling penting adalah sebagai pencari jalan dalam direktori di sistem berbasis Windows dan sebagai karakter pelolosan dalam bahasa komputer. Kebanyakan tanda garis miring terbalik ini digunakan dalam bahasa tipe C. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ima. Baik, terima kasih Aspi Royani. Selanjutnya saya ingin menambahkan atas pertanyaan dari Adela Siti Nur Apriliani. Pertanyaan mengenai apa fungsi dari garis miring terbalik di dalam makalah, dan juga apa fungsi sebenarnya dari garis miring terbalik itu yang ada di keyboard di atas tombol enter. Kalau misalkan dalam penggunaan makalah itu tidak berfungsi ya, tidak dipakai garis miring terbalik itu. Sebenarnya garis miring terbalik itu tidak dipakai sebagai tanda baca dalam POEBI ya, dalam POEBI itu nggak dipakai. Seperti yang sudah Aspi jelaskan tadi, kalau misalkan garis tadi itu tidak dipakai dalam POEBI karena itu adalah tanda tipografi yang digunakan dalam komputasi. Jadi dipakainya itu untuk orang-orang yang memahami tentang terminologi komputer. Jadi tidak dipakai dalam makalah ataupun penulisan surat dan sebagainya, itu tidak dipakai. Fungsi lainnya dari garis miring terbalik itu untuk menandai karakter khusus yang digunakan dalam pemahaman ilmu komputer, digunakan seperti ini. Saya tulis di kolom chat ya. Jadi nama lain dari garis miring terbalik sendiri itu adalah backslash. Jadi cerminan dari garis miring yang merupakan slash. Ini biasanya akan muncul kalau dalam penulisan hacker. Dalam penulisan hacker itu suka ada, tapi untuk kita sendiri yang menggunakan tanda baca sebagai penulisan makalah ataupun skripsi, sebenarnya itu tidak berfungsi. Ya, begitu. Untuk teman-teman lainnya, barangkali ada yang ingin menambahkan, atau bagaimana, Adelia, apakah Anda ingin menyanggah? Oh gitu, berarti kalau misalkan Adel nih ada pertanyaan, misalkan ada soal, terus Adel jawab buah atau semangka, buah atau hewan gitu, berarti nggak boleh kan di dalam penulisan biasa gitu buah pakai garis miring hewan gitu, nggak boleh ya? Berarti emang harus cuman digunakan dalam yang tadi Ima bilang di orang-orang komputer aja gitu yang iya, yang kayak buat ngoding-ngoding gitu aja, bukan buat penulisan sehari-hari. Oh gitu. Ya udah paham Ima. Makasih Ima dan Hatifah.
Ya, tadi dijelaskan oleh Aspi ya, Adel. Ima cuma menambahkan yang... Oh iya, makasih Aspi. Ya, teman-teman lainnya ada yang ingin menyanggah atau menambahkan lagi? Ya, misalnya. Fatwa. Oke, masih ke kaki di bawah ya. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator kelompok 3. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih pada moderator kelompok 4. Bapak sebelumnya mohon maaf, di sini sedang azan untuk menjawab pertanyaannya setelah azan. Terima kasih.